Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'azani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita begitu besar kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahinya ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Tak lupa juga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang benar, ia pasti mengetahui kedudukan agama ini. Ia akan menempatkan agama ini sebagaimana mestinya, serta mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Tak lupa juga, ia akan mengagungkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama ini, serta merupakan Rasul terbaik yang diutus ke muka bumi ini. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Merupakan hal yang menjadikan hati kaum muslimin ketika musuh-musuh Islam dengan terang-terangan melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW, hamba Allah yang paling mulia, yang merupakan rahmat Allah untuk seluruh alam. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya kedudukan Nabi sangatlah mulia. Allah akan menolongnya serta mengangkat derajatnya dan juga mengharumkan namanya. Sebagaimana dengan firman-Nya, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Mujahid berkata, tidaklah aku Allah disebutkan, melainkan namamu wahai Muhammad senantiasa disebutkan bersamaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh, keutamaan Nabi SAW sangatlah banyak. Beliau adalah anugerah Allah untuk seluruh alam. Allah akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Meskipun kedengkian dan kebencian musuh-musuh Islam terhadap beliau sangatlah banyak, akan tetapi nama beliau senantiasa disebutkan di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, betapa biadabnya mereka yang menjadikan Nabi SAW sebagai bahan olokan dan hinaan. Betapa buruknya akhlak mereka yang mengharapkan kehinaan bagi Nabi SAW. Akan tetapi itu semua tidak akan merugikan Nabi sekalipun. Sebagaimana dituliskan dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanna Nabi SAW bersabda, "Alla ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'anahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad." Tidaklah kalian heran bagaimana Allah memalingkan dariku cercaan Quraisy dan hinaan mereka. Mereka mencerca Muzammam dan melaknat Muzammam, sedangkan aku adalah Muhammad. Ibnu Hajar berkata bahwasannya kaum kafir Quraisy, saking bencinya mereka terhadap Nabi SAW, mereka menghina Nabi dengan memalingkan makna dari nama beliau. Mereka mengatakan, wahai Muzammam, yang artinya tercela. Karena Muzammam bukanlah nama dari Nabi, oleh karena itu hinaan tersebut bukanlah tertuju untuk Nabi.
Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah akan membalas penghinaan mereka. Allah akan menimpakan kepada mereka azab yang menghinakan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dengan firman-Nya, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknat mereka di dunia maupun di akhirat, serta menyediakan baginya azab yang menghinakan. Dan juga dalam firman-Nya, "Inna kafainakal mustazi'in." Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok kamu. Ini merupakan janji Allah kepada Rasul-Nya, bahwasannya Allah akan menimpakan azab bagi siapa saja yang mencerca nabinya maupun yang mencerca ajaran yang dibawanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasannya ada seorang lelaki Nasrani yang kemudian masuk Islam. Lalu dia mulai pandai membaca dan menulis serta menghafal surat Ali Imran dan juga Al-Baqarah. Lalu dia diangkat menjadi juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada suatu hari ia kembali kepada agama Nasraninya seraya berkata kepada teman-temannya, "Sesungguhnya Muhammad tidak mengetahui apa-apa, melainkan apa yang aku tuliskan untuknya." Kemudian Allah mencabut nyawanya. Lalu teman-temannya menguburkannya. Akan tetapi pada pagi harinya bumi memuntahkan jasadnya. Lalu teman-temannya berkata, "Sungguh ini adalah perbuatan Muhammad dan para sahabatnya." Lalu mereka membuat lubang yang lebih dalam lagi dari sebelumnya, lalu menguburkan temannya. Akan tetapi pada pagi harinya terjadi hal yang serupa. Bumi kembali memuntahkan jasad temannya. Lalu mereka berkata, "Ini adalah perbuatan Muhammad dan para sahabatnya." Lalu mereka membuat lubang yang lebih dalam lagi dari sebelumnya. Lalu hal tersebut terulang lagi dan terulang lagi, sehingga mereka menyadari bahwasannya ini bukanlah perbuatan dari manusia, sehingga mereka membiarkan jasad temannya begitu saja. Ini adalah pelajaran bagi siapa saja yang berani mengolok-olok Nabi, dan juga Allah akan membalas mereka dengan balasan yang dahsyat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu nabiyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Akan tetapi dibalik olok-olokan musuh Islam terhadap Nabi kita Muhammad SAW, ternyata Allah melimpahkan kemudahan dan juga harapan kepada kaum muslimin. Dikisahkan dalam kitab As-Sarimul Maslul bahwasannya suatu ketika kaum muslimin mengepung musuh berapa waktu lamanya, sebulan ataupun lebih. Benteng musuh sangatlah kokoh sehingga membuat kaum muslimin merasa putus asa. Akan tetapi setelah terdengar bahwasannya musuh mencaci maki Nabi SAW, maka kaum muslimin tergerak hatinya untuk segera meruntuhkan benteng tersebut. Lalu Allah mempermudah kaum muslimin. Akan tetapi terjadilah pertempuran yang sengit antara kedua belah pihak. Seraya kaum muslimin berkata, "Sesungguhnya sampai-sampai kami saling memberikan kabar gembira bahwasannya kemenangan akan segera diraih bila mana musuh mencaci maki Nabi SAW, sedangkan hati kami dipenuhi amarah atas ucapan mereka." Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini semoga kita dapat mengambil manfaat dan juga faidah apa yang telah disampaikan, bahwasannya kita telah mengetahui kedudukan Nabi dalam agama ini, serta mengetahui juga balasan bagi siapa saja yang mencerca dan juga menghinanya. Allah lah yang akan senantiasa membalas perbuatan orang-orang yang mencercanya, dan juga selalu mengangkat derajatnya serta mengharumkan namanya. Oleh karena itu kita harus tetap selalu mewujudkan ittiba kita kepada Nabi SAW dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم قرب عليهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناسين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم